Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita menilai risiko bias dari sebuah studi RCT dengan menggunakan ROB 2.0, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang domain keempat, yaitu bias in measurement of the outcome data. Jadi, bias yang bisa muncul ketika dilakukan pengukuran dari outcome penelitian. Nah, ini adalah signaling question yang kita butuhkan. Untuk pertanyaan 4.1 itu ditanyakan, apakah metode pengukuran outcome yang digunakan di dalam studi tersebut itu tidak tepat atau tidak bagus? Nah, kalau ternyata studinya eh, tidak, jadi studinya itu menggunakan metode yang tepat atau metode yang bagus, ya kita tinggal memberikan jawaban no atau probably no yang berwarna hijau ini, karena dia cenderung menurunkan risiko bias. Jadi ya tentu kan dalam melakukan sebuah penelitian ya jelas harus menggunakan metode pengukuran yang tepat. Misalkan kita mau mengukur tekanan darah ya harus menggunakan sfigmomanometer yang sudah terstandarisasi dan sudah terkalibrasi kan. Atau kalau kita mau mengukur gula darah ya tentunya harus menggunakan parameter lab yang mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang bagus supaya pengukuran outcome-nya itu bisa akurat dan tepat sasaran. Kemudian kita lanjut pertanyaan 4.2 itu menanyakan bahwa apakah metode pengukuran outcome itu berbeda antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Ya tentunya tidak boleh beda dong, harus sama dong. Kalau beda kan berarti bisa ada bias di dalamnya. Makanya kalau misalkan ternyata tidak, jadi tidak ada perbedaan ya kita tinggal memberikan jawaban no atau probably no yang berwarna hijau ini karena dia cenderung menurunkan risiko bias. Nah, untuk pertanyaan 4.3 hanya dijawab kalau pertanyaan 4.1 dan, ingat ada kata dan, 4.2 itu memberikan jawaban no atau probably no atau no information. Jadi, dua-duanya, baik itu pertanyaan 4.1 dan pertanyaan 4.2, kedua-duanya itu harus memberikan antara ketiga jawaban ini. Tidak boleh hanya salah satu. Jadi tidak boleh jadi pertanyaan 4.3 tidak perlu kita jawab kalau misalkan pertanyaan 4.1 jawabannya no, tapi 4.2 jawabannya yes. Jadi itu tidak perlu dijawab. Karena harus dua-duanya no atau probably no atau no information. Nah, jadi pertanyaan 4.3 itu menanyakan bahwa apakah tim peneliti yang mengukur outcome pada subjek penelitian itu tahu apa jenis intervensi yang didapatkan oleh subjek. Idealnya tentunya tidak. Makanya kalau memang ternyata tim peneliti tidak tahu apa apa intervensi yang diperoleh oleh subjek, jadi si tim peneliti itu di blinding, maka kita akan memberikan jawaban no atau probably no yang cenderung menurunkan risiko bias. Nah, berikutnya pertanyaan 4.4 itu hanya dijawab kalau pertanyaan 4.3 tadi menghasilkan jawaban yes, probably yes, atau no information. Di mana pertanyaan ini menanyakan bahwa apakah pengukuran outcome itu bisa terpengaruh hasilnya kalau misalkan si tim peneliti yang bertugas mengukur tersebut tahu apa jenis intervensi yang diperoleh oleh subjek. Kalau ternyata tidak, jadi biarpun tim peneliti tahu subjek ini mendapatkan intervensi apa, tapi pengetahuannya itu tidak akan mempengaruhi hasil pengukuran, maka kita akan memberikan jawaban no atau probably no. Contoh, kalau misalkan ternyata kita mau mengukur parameter lab, misalkan kita mau mengukur kadar gula darah. Jadi biarpun tim peneliti tahu bahwa subjek yang dia akan ukur kadar gula darahnya ini adalah subjek yang menerima intervensi. Dalam hal ini misalkan obat penurun tekanan, obat penurun gula darah, ya tidak masalah. Karena kan pengukuran gula darahnya kan menggunakan mesin, menggunakan alat yang sifatnya objektif dan tidak punya perasaan. Jadinya, biarpun si tim peneliti tahu subjek ini adalah subjek yang menerima intervensi obat penurun gula darah, ya hasil outcome-nya tidak akan terpengaruh sama sekali oleh perasaan maupun pikiran dari tim peneliti tersebut. Tapi, kalau contoh lain, misalkan ternyata tim penelitinya itu mau mengukur tingkat kecemasan dari subjek yang menerima intervensi berupa obat anti cemas, ya, dan penilaiannya itu menggunakan kuesioner dan dilakukan dengan cara wawancara klinis. Ya, ini yang akan cenderung berbahaya karena akan ada kecenderungan dari tim peneliti pasti untuk cenderung menurunkan tingkat kecemasan dari pengisian kuesioner itu melalui proses wawancara. Karena dia tahu bahwa subjek ini menerima intervensi berupa obat anti cemas dan pengukurannya itu menggunakan judgment atau menggunakan penilaian dari tim peneliti selama melakukan wawancara tersebut. Nah, kalau seperti itu baru kita memberikan jawaban yes atau probably yes yang berwarna merah ini karena dia cenderung meningkatkan risiko bias. Nah, berikutnya adalah 4.5.
hanya dijawab kalau pertanyaan 4.4 memberikan jawaban yes, probably yes, atau no information. Jadi sebenarnya dia hanya pengulangan saja dari pertanyaan 4.4. 4.5 hanya menanyakan apakah kita memang yakin akan jawaban kita di pertanyaan 4.4. Jadi apakah kita yakin memang bahwa outcome pengukuran outcome tidak akan bisa dipengaruhi walaupun tim peneliti itu tahu apa intervensi yang diperoleh oleh subjek. Kalau memang seperti itu, kita yakin, baru kita memberikan jawaban ya no atau probably no. Kalau memang kita yakin tidak, tapi kalau kita yakin iya, ya kita memberikan jawaban yes atau probably yes yang akan cenderung meningkatkan risiko bias. Nah, terakhir kalau sudah selesai, kita tinggal memasukkan di tabel ini, kita menyesuaikan antara jawaban pertanyaan 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5. Kita sesuaikan di tabel ini untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Apakah secara keseluruhan, domain keempat, yaitu bias in measurement of the outcome data, itu mempunyai risiko bias yang low, some concern, atau high. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan bahas tentang penilaian domain kelima di video selanjutnya. Terima kasih.